Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab 3, yaitu mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada 7 poin tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kalian masih ingat peraturan perundang-undangan tersebut? Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota atau perda kabupaten atau kota. Nah, 7 peraturan perundang-undangan tersebut memiliki proses penyusunan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar ini mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disusun oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bersifat supel, yaitu mengikuti perkembangan zaman, maka haruslah dapat dilakukan perubahan. Nah, lembaga yang berwenang untuk mengubah adalah lembaga yang bernama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa MPR adalah lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perubahan ini
lebih dikenal dengan amandemen. Nah, perubahan itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, perubahan ini atas jawaban tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijelaskan secara singkat. Yang pertama adalah usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian, sidang MPR itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Anak-anak, perlu kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini ada kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. Nah, addendum ini adalah menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Perubahan dengan cara addendum ini bertujuan untuk kepentingan bukti sejarah. Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Ke dalam berarti mengikat seluruh anggota majelis, keluar berarti mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Nah, ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, memiliki hak untuk mengeluarkan produk hukum yang mengikat keluar. Tetapi karena sekarang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, maka MPR tidak lagi berhak untuk mengeluarkan ketetapan MPR yang bersifat mengikat keluar. Adapun ketetapan MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yang pertama adalah ketetapan MPRS atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang kedua, ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau menyebarkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor
16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Kemudian dalam pasal 4 Ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ketetapan MPRS RI nomor 29 MPRS 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI, dan ketetapan MPR RI lain-lainnya. Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah undang-undang dan perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Nah, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berkaitan dengan rancangan undang-undang itu dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila RUU itu diusulkan oleh DPR. Yang pertama adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden, kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, apabila proses pembuatan undang-undang ini rancangannya itu diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maka yang pertama adalah DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis. Kemudian DPR membahas RUU yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden, kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan perundang-undang selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Nah, untuk proses penyusunan peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian tahap penyusunan rancangan PP ini dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Peraturan
perundang-undangan selanjutnya adalah peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, untuk proses penyusunannya yaitu sebagai berikut. Proses penyusunan peraturan presiden ini ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, kemudian pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden ini dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga adalah pengesahan dan penetapan oleh presiden. Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah ketika peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, untuk proses penyusunan peraturan daerah provinsi ini yaitu sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah provinsi ini dapat diusulkan oleh DPRD provinsi ataupun gubernur. Nah, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Kemudian, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, sedangkan apabila rancangan itu diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya itu sebagai berikut. Yang pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda itu disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah ini dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, untuk proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota ini ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Nah, rancangan peraturan daerah kabupaten kota itu dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau juga bupati atau wali kota. Nah, apabila rancangan itu diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD Kabupaten atau Kota itu mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian, DPRD Kabupaten atau Kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda provinsi. Kemudian, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda itu disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, sedangkan apabila rancangan itu diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten Kota secara tertulis. Kemudian DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. Nah, kemudian apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda itu disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten atau Kota.
Itulah beberapa proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di minggu depan di materi yang masih berkaitan, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.